Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sungguh bahagia hidup kita apabila sudah tidak terikat lagi oleh rasa ingin memiliki. Kita akan hidup lebih bahagia bagaikan dewa-dewa di alam yang cemerlang. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh semua orang, baik manusia maupun makhluk yang tidak kita ketahui keberadaannya. Semua makhluk tentu menginginkan sebuah kebahagiaan. Dalam alam manusia, kebahagiaan biasanya tercipta karena diri kita merasa puas atau bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Kebahagiaan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh semua orang, khususnya oleh kita manusia. Manusia biasanya berbahagia karena mendapatkan apa yang ia inginkan, puas dengan apa yang ia inginkan. Sebagai seorang rumah tangga atau umat awam, tentu kita memiliki banyak keinginan supaya kita dapat memiliki atau merasakan kebahagiaan. Dalam Anguttara Nikaya terdapat 4 kebahagiaan yang dapat dicapai oleh rumah tangga. Pertama ada Atisuka, yaitu kebahagiaan karena memiliki harta benda. Sebagai seorang awam, tentu kita akan bahagia ketika kita memiliki harta benda. Harta benda merupakan kebutuhan yang kita butuhkan sebagai seorang awam. Kita tentu masih melekat terhadap harta benda, dan hal itu dapat dimiliki atau didapatkan oleh umat awam sebagai bentuk kebahagiaan. Lalu yang kedua yaitu Boga Sukha. Boga Sukha merupakan kebahagiaan yang didapat karena dapat menikmati kekayaan. Tidak semua orang dapat menikmati kekayaan. Contohnya ketika seseorang sakit. Seseorang yang sakit biasanya sulit untuk menikmati kekayaan. Walaupun dia kaya, tetapi dia sakit. Sehingga banyak keterbatasan yang membuat dia tidak bisa menikmati atau merasakan kekayaan yang ia miliki. Yang ketiga yaitu Ananasukha. Ananasukha merupakan kebahagiaan di mana kita bahagia tanpa memiliki hutang. Hutang merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh umat awam. Namun, tanpa kita sadari, hutang dapat membawa kita ke dalam kesengsaraan. Hutang dapat membuat kita memiliki pikiran, memiliki beban, dan merasa bahwa hidup ini penuh hutang. Tentunya akan membuat kita menderita. Sungguh bahagia ketika kita hidup tanpa memiliki hutang kepada siapapun. Yang terakhir yaitu Anawajasukha. Anawajasukha merupakan kebahagiaan di mana diri kita tidak memiliki rasa tercela. Dalam hal ini,
Tercela yang dimaksud adalah seperti dibenci oleh orang lain, dicela oleh orang lain karena perbuatan kita yang tidak baik. Jadi, supaya kita bahagia, kita harus menjadi orang yang baik, bijaksana, agar kita tidak tercela oleh orang lain. Setelah kita mengetahui 4 kebahagiaan yang dapat dicapai oleh seorang rumah tangga, lalu ada beberapa cara untuk memperoleh kebahagiaan duniawi. Yang pertama yaitu rajin dan bersemangat dalam bekerja, atau dinamakan Utana Sampada. Rajin dan bersemangat dalam bekerja tentu akan menimbulkan kebahagiaan. Hasil dari pekerjaan yang didasari dengan semangat itu akan membawa kita ke kebahagiaan. Bahagia karena kita ikhlas, rajin, dan bersemangat tanpa adanya suatu paksaan, suatu apapun. Lalu yang kedua ada penuh kehati-hatian atau Araka Sampada. Penuh kehati-hatian yaitu bagaimana kita melakukan sesuatu dengan hati-hati dan terkontrol. Jadi misalnya ketika kita menaruh barang yang mudah pecah, tentu kita harus menaruhnya dengan hati-hati dan pelan-pelan agar barang itu tidak pecah. Seperti halnya dalam kehidupan kita, dalam bergaul, mencari pekerjaan, mempercayai orang. Nah, kita harus berhati-hati agar kita bisa bahagia tanpa adanya kekhawatiran karena kita tidak hati-hati tersebut. Pada intinya, penuh kehati-hatian merupakan kunci kebahagiaan dunia. Yang ketiga adalah memiliki teman yang baik atau kalyalamita. Semua orang pasti menginginkan teman yang baik, teman yang perhatian terhadap kita, memahami kita, baik terhadap kita, mampu mendengarkan keluh kesah, memberikan saran, dan menuntun jika kita dalam keadaan salah, memberikan kita hiburan ketika kita dalam keadaan sedih. Begitupun kita terhadap teman tersebut. Kita juga harus baik, harus perhatian dan pengertian. Semua orang pasti bahagia ketika sudah memiliki seorang kalyanamita atau teman yang baik. Selanjutnya adalah hidup sesuai dengan penghasilan atau samajiwita. Hidup sesuai dengan penghasilan adalah kunci kebahagiaan. Karena jika kita mengikuti sebuah perumpamaan yang berbunyi besar pasak daripada tiang, itu akan membuat kita hidup dalam kesengsaraan karena kita bergaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan. Misalnya penghasilan kita sedikit, namun gaya hidup kita mewah-mewah. Nah, hal itu tentu akan membawa penderitaan bagi kita. Maka dari itu, kita harus hidup sesuai dengan penghasilan. Merasa puas dengan apa yang dimiliki atau santuti. Di mana keadaan ini adalah ketika kita telah memiliki sesuatu, kita harus puas dan tidak menginginkan yang lain, seperti ketika kita memiliki seorang pasangan. Tentu kita harus bersyukur terhadap pasangan tersebut dan tidak menginginkan pasangan lain. Selanjutnya, dermawan dan peduli. Agar kita hidup bahagia, kita harus memiliki sifat dermawan dan peduli kepada orang lain.
Dermawan dan peduli tidak hanya membuat kita bahagia dalam kehidupan saat ini, namun juga dapat membawa kebahagiaan kita di kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, memiliki sila atau kemoralan yang baik. Agar kita bahagia, hidup kita tidak tercela, tentu kita harus memiliki sila atau moral yang baik. Agar kita dapat dipandang baik oleh masyarakat, dipandang baik oleh orang lain, kita harus memiliki moral yang baik. Hal itu tentu akan membuat kita bahagia. Selain itu, memiliki sila yang baik juga akan membawa kebahagiaan orang di sekitar kita, seperti orang tua kita, keluarga kita, dan tentunya akan membawa kebahagiaan juga di kehidupan yang akan datang. Kebijaksanaan. Dengan kita memiliki kebijaksanaan, tentu kehidupan kita akan jauh lebih bahagia. Menghadapi sesuatu dengan bijaksana, dengan sifat rendah hati, dengan kita bersifat bijaksana, kita juga akan disenangi oleh orang lain. Kita akan dianggap baik, dianggap pintar, karena kebijaksanaan yang kita miliki. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.